Shalom. Izinkan pada hari yang berbahagia ini saya ingin berbagi cerita sejarah dalam rangka kita pada hari ini berulang tahun untuk gereja kita yang ke-18. Sekaligus kita juga mengadakan acara rededikasi gedung ini yang pada hari ini kita lihat bersama telah selesai untuk dapat dipergunakan bagi kelebaran kerajaan Allah. GBPK CWS di Semarang ini dimulai tahun 2000 akhir. Sebelumnya saya adalah seorang gembala sidang yang ada di kota Semarang bagian atas. Setelah melayani kurang lebih 10 tahun dan Tuhan memberkati pekerjaan Tuhan di sana, lalu Tuhan menaruhkan beban dalam hidup saya untuk menjangkau orang-orang yang berada di Semarang bagian bawah. Kemudian saya berpamitan dengan gereja lama kepada para pengurusnya, dan mereka sebetulnya sangat memberatkan saya untuk meninggalkan pengembalaan di sana. Tetapi saya dan istri bertekad untuk mengambil keputusan tetap mendirikan satu gereja yang ada di kota Semarang bagian bawah. Singkat cerita, kami mendapat sebuah kontrakan tempat yang ada di Kiai Saleh, tepatnya di Mugas Gang 5, sebagai tempat kami berdiam sekaligus juga tempat untuk kami memulai sebuah persekutuan kecil. Kemudian dari hari ke hari Tuhan menambahkan jumlah bilangan jemaat sampai kami harus menyewa di tempat yang lebih besar, yaitu Hotel Ciputra. Dan oleh karena kemurahan Tuhan, maka pihak Hotel Ciputra memberikan harga yang spesial kepada kami, tetapi dengan catatan kalau ada event dari orang lain yang akan menyewa room tersebut, maka kami akan dikalahkan. Untuk mengatasi ibadah yang berlangsung pada hari Minggu, maka kami juga mendapat kemurahan dari restoran Erlina yang ada di Jalan Pandanaran. Dan mereka menyediakan tempat untuk kami beribadah apabila Hotel Erlina digunakan. Tetapi apa yang terjadi kalau kedua-duanya dipakai, maka kami juga akan kehilangan tempat untuk beribadah. Untuk mengatasinya, maka kami akan mencari teman-teman yang melayani di desa. Lalu kami berbicara kepada jemaat-jemaat yang biasa berbakti dengan kami, bahwa minggu depan kami akan outing, ya kami akan mission trip ke gereja yang ada di desa. Mereka sangat bersukacita dengan menyewa bus, maka dan mobil-mobil pribadi. Kami berangkat dan beribadah di sana untuk menjadi berkat, dan kami pun sangat diberkati. Selanjutnya, oleh karena kemurahan saja, maka pada tahun 2002 kami mendapatkan gedung ini yang kita gunakan sampai hari ini. Namun dalam perkembangannya gedung ini merasa tidak cukup lagi untuk menampung dengan nyaman yang digunakan untuk pengembangan gereja. Akhirnya baru pada tahun inilah kami memutuskan dengan berani untuk mengambil satu sikap, yaitu merenovasi gereja ini. Karena gereja esensinya bukanlah sebuah bangunan. Gereja adalah satu kumpulan orang-orang percaya dengan sebuah tujuan yang sama, yaitu memuji, memuliakan nama Tuhan, dan dilatih untuk menjadi murid-murid Tuhan. Ada orang yang memberikan persembahannya kepada gereja ini, tetapi sebetulnya itu kalau dikalkulasi masih jauh daripada cukup. Tetapi saya melangkah dengan iman, dan pembangunan dimulai. Pada waktu pembangunan dimulai, Tuhan mengirimkan berkat yang luar biasa, dan saya tidak mengambil tindakan dengan persembahan khusus untuk pembangunan atau juga janji iman, bahkan membuat proposal. Tidak ada sama sekali. Kami hanya bergantung dengan iman.
Tetapi apa yang terjadi, iman itu hasilnya sangat menakjubkan. Dan saya yakin memang ini sebuah waktu Tuhan buat gereja ini. Dan lebih daripada itu tidak dapat dipisahkan dari apa yang kami lakukan dengan jemaat. Kami sudah memasuki periode yang ke-13 dalam doa puasa Ester. Setiap periode 2 bulan dan 3 bulan kami ini menarik diri dan tidak makan, tidak minum. Kami banyak mencari wajah Tuhan selama berjam-jam dalam tiap hari. Dan apa yang kami lakukan itu Tuhan perhitungkan. Sehingga sekarang kita dapat melihat perbuatan Tuhan dari hasil orang-orang yang berdoa dan beriman kepada Tuhan. Konsekuensi dalam renovasi tersebut, maka kami melibatkan jemaat di dalam bergotong royong, misalnya untuk mempercepat dan menghemat waktu serta anggaran. Maka kami bekerja bakti untuk misalnya pembongkaran. Lalu pada waktu kami gereja ini dibongkar, maka kami harus beribadah beberapa kali di luar, ya. Dan saya melihat bahwa pada waktu kita ada sebuah tantangan, maka di situ malah saya melihat jemaat itu bersatu padu. Rupanya memang gereja itu harus memiliki tantangan. Sehingga dengan tantangan itu justru ada kesatuan, ada persatuan, dan sukacita bersama-sama di dalam sepenanggungan. Puji Tuhan, akibat dari pemuritan yang kami lakukan di gereja ini, maka saya melihat hasilnya. Bahwa jemaat itu adalah orang-orang yang cinta Tuhan dan mau berkorban bagi Tuhan. Contohnya dalam hal bekerja bakti, mereka berlelah-lelah. Bahkan suatu kali mereka mau cuci karpet di Senjoyo Salatiga sana. Itu karpet sangat banyak dan sangat berat pada waktu dimasukkan ke sungai untuk dibersihkan. Tapi saya lihat disitulah letak indahnya sebuah persatuan. Kepada segenap jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah memberikan sebuah fasilitas tempat beribadah yang sekarang nyaman. Sekarang kita lanjutkan tugas kita. Karena bukan hanya gedung ini saja, tetapi jiwa-jiwa yang memerlukan Tuhan. Mereka yang terhilang, mereka yang tersesat. Mari kita bersama-sama sebagai murid Tuhan, kita jangkau mereka, persembahkan mereka bagi kerajaan Allah, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ingat, sukses itu selalu meminta pengorbanan.